Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin Bu ya, hari ini Desi akan melaksanakan tugas dalam pendidikan guru penggerak ini pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kesempatan ini Bu, seperti yang sudah Desi sampaikan sebelumnya, Desi akan mewawancarai Ibu selaku pimpinan sekolah kita di SD Negeri 121 Palembang untuk bagaimana pelaksanaan pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan di sekolah. Izin ya Bu ya. Nah, Ibu, bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah? Sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah? Oh iya, Ibu mulai jadi kepala sekolah dari tahun 2012, 1 April 2012 sampai 2016. Itu di Kecamatan Seberang Ulu 1. Kemudian Ibu mutasi di tahun 2017 sampai sekarang di SD Negeri 121 Palembang, Kecamatan Sukarami. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Berarti sudah lama sekali Bu menjadi kepala sekolah Bu ya. Sejak tahun 2012 sampai sekarang ya Bu. Nah, tentu Ibu sudah banyak sekali mengalami kejadian-kejadian selama menjadi kepala sekolah ya Bu. Nah, kali ini Bu, saya mau bertanya bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oh ya, coba jawab ya. Iya Bu. Untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingannya, apakah benar atau salah. Jika kasus diterima dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan. Tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah, satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus ujukan moral. Oke Bu ya. Jadi yang sudah Ibu identifikasi selama ini bahwa dilema etika itu ialah di mana kasus itu dihadapkan pada dua nilai kebajikan atau sama-sama benar Bu ya. Sedangkan pada bujukan moral tadi itu salah satunya benar, salah satunya salah Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama di sekolah kita ya Bu ya, di SD Negeri 121 Palembang saat ini, pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan Bu? Untuk kasus dilema etika di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan. Misalnya ya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan, kebenaran, dan kejujuran, jangka pendek dan jangka panjang. Di samping itu saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi selama ini ya Ibu melihat dulu ya Bu ya dari tinggi rendahnya kasus itu ya Bu, kepentingan yang dimana apakah kepentingan pribadi Bu ya atau kepentingan kelompok, kemudian nilai kebajikan apa yang bertentangan Bu ya, dan tadi Ibu juga menyampaikan sejauh mana sih dampak yang nanti akan terjadi ya setelah Ibu mengambil keputusan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu lagi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Selama ini dalam mengambil keputusan yang kami lakukan pertama yaitu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa aja ya, dan sejauh mana nilai-nilai itu yang bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta yang sudah terjadi karena kemudian kami analisa
dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran atau salah. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi. Apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua pihak dapat menerimanya. Gitu. Nah, jadi langkah-langkah yang selama ini kalau tadi sudah disimpulkan ya Bu dari yang Ibu sebutkan, yang pertama Ibu akan melihat dulu ya Bu, Ya, kasus ini bersinggungan dengan apa saja, nilai kebajikan apa saja yang bertentangan di dalamnya ya Bu ya. ya, Kemudian Ibu akan melihat siapa saja pihak yang terlibat pada kasus ini. ya, Kemudian tadi Ibu juga akan mengumpulkan data berupa fakta yang terjadi di lapangan. Lalu Ibu baru bisa mengambil keputusan gitu ya. ya, Apa yang harus Ibu lakukan selanjutnya. ya. Setelah mengambil keputusan yang tidak kalah pentingnya Ibu telah melakukan refleksi Ibu ya. Benar. Sejauh mana keputusan yang Ibu ambil itu apakah sudah sesuai dan bisa diterima oleh orang banyak Ibu. Ya, betul. Nah, selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Dalam kasus dilema etika ya dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai yang tidak menimbulkan masalah di kemudian itu saya kategorikan efektif dalam mengambil keputusan. Jadi menurut Ibu pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan itu efektif apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya Bu ya. Iya, betul. Dan tidak tidak menimbulkan dampak ya efek atau masalah selanjutnya ya Bu Iya, depannya. betul. Selanjutnya hal-hal apa saja lagi Bu yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan sesuatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang penting, waktu yang panjang untuk menyamakannya ya. Nah, di samping itu juga kami harus ya dapat memilih dan memilih solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang. Jadi tantangan selama ini ya Bu yang sudah Ibu hadapi adalah dari pihak yang terlibat ya Bu ya dalam memutuskannya. Apakah Ibu harus melibatkan berkolaborasi ya Bu ya atau cukup Ibu yang memutuskannya. Kemudian dalam segi waktunya ya Bu ya, bagaimana apakah nanti perlu waktu pada saat itu segera diselesaikan atau bisa nanti ya Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola Ibu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, kalau jadwal tergantung kondisi kasus yang terjadi. Kadangkala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang bisa kita undur. Kalau sifatnya yang segera, berarti kita tidak boleh membuat jadwal, harus kita putuskan segera. Kalau masalah itu masih bisa kita tunda keputusannya, maka kita buat jadwal tersendiri atau tertentu supaya hasil keputusan efektif dan efisien. Ini tergantung kondisi Bu ya. Ya, kondisi. Bisa jadi Ibu putuskan segera jika memang kasusnya harus segera diselesaikan Bu ya. Jangan berlarut-larut. Iya benar Bu. Namun bisa juga ditunda jika memang kasusnya tidak harus urgent diselesaikan pada hari itu Bu ya. Iya.
agar keputusan yang Ibu ambil bisa lebih efektif ya, Bu, ya. Mm-mm. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi ya, Bu. Ya, Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? oh ya. Tergantung permasalahan yang dihadapi. Mm-mm. Ya, kadang kita melibatkan semua guru Mm-mm. dalam mengambil keputusan. Nah, terkadang juga hanya melibatkan beberapa guru atau wali kelas, Mm-mm. guru BK, wakil kepala sekolah. Kadangkala juga melibatkan komite sekolah. Jika permasalahan itu menyangkut kepentingan orang tua, siswa, ya, dan bahkan kami juga meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atasan kami dalam mengambil dalam pengawasan dan pembinaan. Jadi di sini untuk mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan, Ibu juga terkadang melibatkan guru jika memang itu berkaitan dengan banyak guru, Ibu ya. Ya, Namun terkadang juga dengan guru tertentu atau pada wali kelas, misalnya pada kasus di kelas, Bu ya. ya, Selanjutnya Ibu juga pernah jika permasalahan tersebut berhubungan dengan kepentingan orang tua, bisa juga Ibu melibatkan komite sekolah, Bu ya. ya, komite. Kemudian yang terakhir Ibu tadi juga menyebutkan bahwa bisa juga meminta saran dengan pengawas sekolah, Bu ya. Ya, Ya, sebagai pengawasan pembinaan. ya. Dan juga bisa Mm-mm. dinas pendidikan kota Iya. bisa. Pendidikan, Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya, Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika, Bu? oh ya. Pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Apakah termasuk kasus dilema etika atau bujukan normal? Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, yang perlu saya putuskan sendiri. Artinya kepala sekolah, ya. Atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Ya, maksudnya kolektif itu musyawarah ya. Iya. Nah, selanjutnya dalam mengambil keputusan, saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan. Timbul maksudnya berkelanjutan tuh kita memberi keputusan jangan sampai nanti belum tuntas. Oh iya. Akibatnya di akhir mereka menambah ricu. Kalau bisa kita sudah mengambil keputusan itu harus tuntas pada saat itu dan semuanya menyenangkan. Iya. Ya. Jadi dari yang tadi Ibu sampaikan, Bu ya, dari simpulkan bahwa yang pertama Ibu akan mengidentifikasi, Bu ya, kasus tersebut tadi apakah tergolong dilema etika ataukah itu tergolong bujukan moral. Kemudian tadi apakah kasus tersebut harus Ibu selesaikan segera ataupun dia bisa ditunda dulu ya, Bu ya. Karena Ibu apakah harus melibatkan guru yang lain secara kolektif atau dari keputusan Ibu sendiri. Selanjutnya tadi juga Ibu akan memperhatikan sekali kedua sisi ini hasilnya, Ibu ya. Apakah hasil ini akan menimbulkan gejolak berkelanjutan di kemudian hari atau sudah benar-benar tuntas ya, Bu ya, sampai selesai. Nah, Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga hasil wawancara yang sudah kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk Desi pribadinya, Bu ya, sebagai pembelajaran. Desi cukupkan ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Desap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Izin ya Pak, saya hari ini mau melaksanakan tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Ya, boleh. Pada modul 3.1 ini Pak, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Ya. Jadi saya mulai ya Pak ya pertanyaannya. Ya boleh, tidak apa-apa Bu Desi.
pertama Pak, saya mau menanyakan, selama ini Bapak sebagai seorang pemimpin atau sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, selama ini kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah kami, untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi cukup mudah, Bu, yaitu dengan melihat kepentingan apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan, tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus bujukan moral, seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut Bapak dilema etika itu ialah di mana kasus tersebut berada sama-sama di posisi yang benar, Pak ya? Ya, betul. Sedangkan pada bujukan moral di sana ada yang benar, ada yang salah. Benar. Ya, selanjutnya Pak ya, selama Bapak menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak. Jadi ketika saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya untuk kasus dilema etika ini, kedua kepentingan itu sama-sama benar. Saya memperhatikan apakah masalah itu tersebut tinggi atau rendahnya atau muat kepentingannya. Misal, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, atau kesetiaan kebenarannya atau kejujurannya. Jika jangka pendek atau jangka panjang, di samping itu saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Betul Pak ya. Jadi dari kasus yang dilema etika itu ya, Bapak akan memperhatikan dulu ya Pak, Ya, tinggi betul. rendah kepentingannya, Ya. apakah kepentingan itu kepentingan kelompok Pak ya, Benar. ataukah kepentingan pribadi. Betul. Bapak juga akan mengidentifikasinya melalui dampak yang ditimbulkan ya, Ya, betul. dari Ah, pengambilan keputusan yang telah Bapak ambil ya. betul, betul. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu yang bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalamnya. Jadi yang ketiga, melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang sudah terjadi, karena kemudian kami analisa dengan apa yang paradigma yang terjadi. Nah, di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran atau salah. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi. Apakah keputusan kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada semua pihak dapat menerimanya. Seperti itu, Bu Desi. Oke ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari yang sudah Bapak lakukan, maka prosedur atau langkah pertama yang akan Bapak lakukan adalah melihat kasus ini kira-kira Ya, bersinggungan dengan apa saja nilai-nilai Ya. kebajikannya Pak ya. Kemudian yang kedua, Bapak akan melihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian Bapak akan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, barulah Bapak bisa mengambil keputusan Pak ya. Betul. Setelah itu yang tidak kalah penting, Bapak akan melakukan refleksi ya untuk mengetahui sejauh mana keputusan yang Bapak ambil itu sudah sesuai atau belum ya, dan dapat Betul, diterima atau tidak oleh orang. Ya, Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam kasus hal efektif yang kasus dilema etika yang dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian, dan saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti itu, Bu. Jadi ketika kasus itu efektif, dia tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Seperti itu, Bu. Ya Pak ya, jadi Bapak menganggap kasus dilema etika ini dikatakan efektif jika sudah sesuai Pak ya dengan nilai-nilai kebajikan dan tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari Ya, Pak ya. betul, Bu. Nah, Bapak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tentu setiap kasus yang kami alami tentu merupakan
ada tantangan. Nah, tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyampaikannya. Di samping itu, juga kami harus memilih dan memilah solusi demi solusi yang telah disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang. Seperti itu. Oke. Oh, jadi tantangan yang selama ini Bapak hadapi yang paling besar ya Pak ya, kata Bapak tadi adalah Ya, pihak itu sendiri Pak ya yang ya, terlibat betul. dalam Ya. dalam permasalahan, dan pihak yang terlibat dalam memutuskan permasalahan tersebut Pak ya. Kemudian tadi Bapak juga tantangannya memilih dan memilah solusi demi Ya. solusi yang disampaikan agar dapat diterima oleh semua orang Pak ya. Betul, Bu, Tersebut. Itu adalah tantangannya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa kira-kira yang Bapak jalankan selama ini Pak? Ya, untuk masalah jadwal tergantung kasus yang terjadi sih sebenarnya. Kadangkala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang tidak bisa kita undur. Kalau sifatnya yang segera berarti kita boleh memperoleh jadwal harus kita putuskan segera. Kalau masalah itu masih bisa kita tunda keputusannya, maka kita buat jadwal tertentu atau di hari kemudian yang perlu kita memberikan keputusan yang efektif dan efisien. Jadi dari kasus dilema etikanya kira-kira kurang lebihnya tergantung kondisi Pak ya. Betul, tergantung Jika kondisi. permasalahan tersebut memang harus segera diselesaikan, maka akan Bapak selesaikan pada saat itu juga Pak ya. Namun jika permasalahan itu bisa diundur, Bapak akan mencari menjadwalkan ya Pak untuk memutuskannya agar bisa mendapatkan hasil keputusan yang efektif dan efisien Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, tergantung permasalahan yang dihadapi Bu. Kadang kita melibatkan semua guru dalam pengambilan keputusan. Terkadang juga kita hanya melibatkan beberapa guru atau wali kelas atau guru BK, wakil kepala sekolah dan lain sebagainya. Kadang-kala juga melibatkan komite sekolah juga Bu. Karena jika permasalahan itu menyangkut kepentingan orang tua siswa, dan bahkan kami juga meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atasan kami dalam pengawasan pembinaan. Jadi pengawas sekolah juga kami libatkan kalau misalnya itu kami meminta saran kepada pengawas sekolah seperti itu. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat Pak ya dalam pengambilan keputusan ini yang membantu Bapak ya. Di antaranya tadi kata Bapak terkadang Bapak melibatkan semua guru jika memang itu menyangkut kepentingan dan keputusan itu harus diambil dari berbagai pihak Pak ya. Kemudian terkadang Bapak juga hanya melibatkan guru-guru tertentu atau wali kelas ya jika memang permasalahan tersebut ada di kelas ya. Kemudian Bapak juga melibatkan komite sekolah Pak ya jika permasalahan tersebut berkaitan dengan orang tua siswa dan beberapa kendala lainnya Pak ya. Dan Bapak juga melibatkan pengawas sekolah di sini Pak ya, untuk Bapak mintai saran dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan terakhir kita Pak pada kesempatan kali ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman saya sebagai pimpinan dalam keputusan dilema etika, yang pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Apakah termasuk kasus dilema etika atau bidikan moral? Kemudian ada kasus perlu yang diselesaikan segera yang perlu saya putuskan sendiri, dan ada beberapa kasus yang terselesaikan secara kolektif, dan ada juga kasus itu melibatkan beberapa mitra-mitra yang harus kita libatkan. Selanjutnya dalam mengambil keputusan juga saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisinya agar tidak menimbulkan gejolak yang berkelanjutan.
seperti itu, Bu. Jadi dari yang Bapak sudah sampaikan tadi bisa saya simpulkan bahwa yang Bapak bisa petik adalah yang pertama Bapak akan memikirkan dulu Pak ya secara Iya, matang ya, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral Pak ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan melihat dulu situasi apakah keputusan ini perlu Bapak putuskan secara segera atau bisa ditunda. Betul. Kemudian siapa saja yang bisa terlibat dalam pengambilan keputusan ini Pak ya. Dan harapannya adalah kata Bapak tadi agar pengambilan keputusan Bapak lakukan ini nanti bisa efektif dan efisien dan tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan di kemudian hari Pak ya. Betul sekali, Bu. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Desat Ya, atas sama-sama, Bu. waktunya telah bersedia untuk saya wawancari ya Pak ya. Ya, sama-sama, Bu. Oke, semoga sesi wawancara kali ini bisa bermanfaat dan mendapatkan pembelajaran Bapak untuk saya. Ya, siap. Oke, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.